Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Dan saya kembali lagi akan menjelaskan tentang amalan sholawat Jibril. Sholawat Jibril sebagaimana sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu, bahwa amalan ini adalah suatu wirid yang dapat menarik rezeki dari segala arah. Kalau kita rajin mengamalkannya, maka insya Allah rezeki kita akan terus bertambah. Rezeki kita akan berlimpah dan kekayaan kita juga akan bertambah. Maka jangan pernah ragu untuk mengamalkan sholawat Jibril. Bunyinya yaitu Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Saya akan memberikan suatu amalan khusus ya tentang sholawat Jibril, yaitu membaca sholawat Jibril sebanyak 1 juta kali. Jadi dibacanya 1 juta kali. Dan jangka waktunya bebas. Ada yang bilang harus 100 hari, ada yang bilang butuh waktu 6 bulan ya. Tapi bebas dengan kemampuan masing-masing. Tapi harus dilakukan setiap hari. Jadi dicicil sampai angka 1 juta. Nah, beberapa kesaksian yang sudah mengamalkan dari sholawat Jibril 1 juta ini, ada yang usahanya tadinya sepi jadi ramai. Ada yang tadinya gajinya kecil, tiba-tiba gajinya naik. Dia dapat pekerjaan yang lebih baik. Dapat atasan yang lebih baik setelah mengamalkan sholawat Jibril. Kemudian ada yang tadi rumah tangganya hampir bercerai, tidak jadi. Ada yang tadinya rumah tangganya sering berkelahi ya, sering berantem, tidak harmonis ya. Setelah mengamalkan sholawat Jibril, alhamdulillah jadi harmonis kembali. Bahkan pasangannya katanya jadi semakin bucin ya. Bucin itu apa itu? Budak cinta ya. Jadi seperti pengen dekat terus gitu. Itu karena keberkahan dari sholawat Jibril. Nah, juga ada yang hajat-hajat khususnya terkabul. Ada yang ingin omsetnya tadinya cuma ratusan juta sampai miliaran. Dan alhamdulillah terkabul. Sebelum mengamalkannya, yang pertama harus memiliki niat yang baik. Yaitu harus hajat-hajat yang baik. Tidak boleh kita mengamalkan sholawat untuk niat-niat yang buruk ya. Nantinya akan berdampak pada kehidupan kita. Nah, kita harus niatnya harus baik. Misalnya contohnya ingin kaya raya. Sehingga dengan kaya raya saya bisa membantu banyak orang. Atau ingin dagangannya laris. Ya. Nanti kalau keuntungannya sebagian untuk membantu anak yatim. Nah, itu harus niatnya harus baik. Yang kedua, keyakinannya. Keyakinannya harus yakin sama Allah bahwa rezeki itu dari Allah. Jangan muncul keyakinan bahwa kalau nggak usaha ya tidak ada rezeki. Kalau tidak bekerja tidak dapat rezeki. Kalau tidak ada gaji ya tidak ada rezeki. Nah, rezeki itu berdasarkan kesepakatan para ulama adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah, itu rezeki. Jadi makanan sedikit apapun itu rezeki, sebanyak apapun itu rezeki. Yang dikasih rezeki, yang kita beli itu rezeki. Yang dengan usaha kita dagang atau kita bekerja lalu kita makan itu rezeki. Yang dikasih orang itu juga rezeki. Jadi rezeki itu banyak dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam perantara. Nah, maka harus kita yakini dulu bahwa rezeki itu bisa dari segala arah. Jangan kita punya mental block ya.
bahwa rezeki itu hanya dari harus bekerja keras dulu. Rezeki itu kalau dikasih orang saja gitu. Kalau kita masih punya mental block seperti itu, maka amalan sehebat apapun ya, serajin apapun zikir, ujungnya stres nanti. Jadinya depresi. Banyak orang yang mengalami zikir lalu dia jadi stres, dia jadi frustasi. Karena apa? Karena dia tidak memahami hakikat dari rezeki itu sendiri. Misalnya contohnya ada teman saya bilang, ya saya nggak kerja, kerjaan saya lagi masalah. Tapi ada aja nih saudara-saudara, teman-teman saya yang bantu saya gitu. Terus masalahnya apa? Masalahnya ya gue maunya tuh rezeki itu datangnya tuh dari ini nih, dari gue nawar-nawarin produk gue gitu. Dengan gue memprospek orang gitu. Itu gue maunya rezekinya begitu. Nah, ini suatu pemahaman yang menurut saya salah. Jadi membuat orang jadi stres, jadi kufur nikmat. Kenapa? Karena dia mengharapkan rezeki hanya dari jalur pekerjaan dia, dan dia tidak bersyukur dengan rezeki yang di luar dari pekerjaan dia. Padahal Allah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak diduga-duga kadang-kadang gitu. Bahkan dari arah yang tidak disangka, yang bukan, yang tidak terpikirkan lah di benak kita gitu. Jadi semuanya harus disyukuri. Rezeki kita dapatkan lewat bekerja, rezeki yang kita dapatkan lewat dikasih secara cuma-cuma oleh orang, itu juga harus kita syukuri sebagai rezeki. Agar apa? Agar hati kita tenang dan pikiran kita tenang. Kalau kita terus inginnya rezekinya hanya satu jalur atau sesuatu yang kita inginkan, pokoknya jalur harus dari sini gitu, ujungnya jadi stres dan depresi. Nah itu ya tadi niat. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga adalah bertindak dengan cara yang benar. Nah maksudnya gimana tuh? Jadi kita jangan ketika mengamalkan sholawat Jibril itu kita menipu orang, meyakinkan orang, padahal sesuatu yang kita yakinkan ke dia itu tidak 100% benar gitu. Nah itu bisa mengurangi keberkahan dari kita gitu. Jadi banyak misalnya menipu orang, menjanji-janjikan, wah produk saya ini bagus, bisa ini, padahal tidak ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Atau mengeksploitasi orang ya. Misalnya orang harusnya dapat gaji 10 juta, lalu kita potong ya kan, kita potong jadi 5 juta. Nah kita makan rezeki orang namanya itu tidak boleh, itu akan mengurangi keberkahan. Jadi harus 3 hal itu ya, niatnya, kemudian keyakinannya, yang terakhir adalah tindakannya. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bahas tentang sholawat Jibril. Nah, mengamalkannya adalah dengan baca 1 juta, dicicil. Boleh dicicil 5.000 sehari, boleh. Jadi setiap 5 waktu, setiap sholat 5 waktu dibaca 1.000. Atau langsung sekali 5.000 misalnya tengah malam, boleh. Atau boleh juga 2.000 sehabis sholat 5 waktu. Atau langsung 10.000 setiap malam. Atau bisa juga 5.000 setiap habis sholat ya, jadi total 25.000. Kalau ditambah duha sama tahajud berarti kan bisa 30 ya, 35.000 per hari. Nah gunakan cara yang nyaman dan semampunya, jangan ngotot. Ini permasalahannya, saya sering lihat orang yang ngotot. Temennya ada yang sanggup 30.000 sehari, langsung bilang aduh saya malu, saya nggak bisa sampai segitu. Jangan begitu. Jangan ambisi, jangan ngotot, jangan iri dengan orang yang mampu cepat itu. Intinya tuh lakukan tadi itu, niatnya karena Allah. Jadi jangan karena orang. Orang bisa, ya biarin aja orang bisa gitu. Kalau kita belum bisa ya jangan diikut-ikutin gitu. Ya, gitu. Jangan kita terpaku oleh orang lain, tapi kita terpaku pada diri kita, kemampuan kita sendiri gitu. Nah bagaimana sampai angka 1 juta? Ya udah, kalau misal kuatnya 5.000 sehari ya 5.000. Kalau kuatnya 10.000 ya 10.000. Kalau ada orang lain 30.000 kuat ya biarin aja.
Kalau kita sanggup ya sanggup, gak apa-apa. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Selesai mengamalkan sholawat, langsung minta ke Allah. Ya Allah, dengan keberkahan dari sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, saya minta sebutkan hajatnya. Fokus pada satu hajat terus sampai angka 1 juta. Misalnya pengen nikah, ya, baca tuh setiap habis sholawat. Ya Allah, dengan keberkahan bacaan sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, saya punya hajat ingin menikah dengan perempuan, detailnya sebutin tuh kriteria kita, atau pria yang kriterianya seperti apa, sebutkan aja. Atau saya dengan keberkahan sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, saya minta dikabulkan hajat saya untuk dagangan laris, punya modal, atau ingin karir melesat, naik pangkat, segala macam. Nah, itu difokuskan tuh sampai angka 1 juta. Insya Allah bisa setelah 1 juta dikabul, atau sebelum sampai 1 juta itu hajat kita sudah terkabul. Nah itu. Tapi kalau bingung nih hajatnya apa ya, kayaknya saya udah gak ada keinginan nih, ya, nikah udah, usaha udah gitu, apa yang belum ya gitu. Bisa minta misalnya, ya Allah, dengan keberkahan dari sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, berikanlah saya keberkahan dunia dan akhirat. Nah, keberkahan di dunia dan di akhirat ini temanya global. Jadi kita nggak usah mikirin apa itu, pokoknya berkah aja. Nah, ada cerita juga seorang ibu ya, umurnya sudah 100 tahun lebih. Nah, beliau cerita dulu, beliau mengamalkan sholawat juga. Nah, ketika mengamalkan sholawat, muncul di depan beliau sesosok ya, wujud. Jadi beliau dikasih kasyaf ya, bertemu dengan wujud laki-laki tua berjenggot panjang bersorban. Lalu laki-laki tua itu bertanya, kamu pingin apa sampai mengamalkan ini? Gitu. Lalu si ibu jawab, saya minta keberkahan di dunia dan di akhirat. Kemudian kakek itu menjawab amin dan hilang. Dan apa yang terjadi? Nenek tersebut umurnya sampai 100 tahun lebih, anaknya semuanya jadi kiai, punya pesantren, kemudian cucunya ada satu jadi tentara. Jadi satu kampung itu belum ada tuh tentara. Nah, cucunya ini bisa lolos jadi tentara. Nah, kemudian beliau juga pernah, mohon maaf, dikasih orang gak dikenal, karung. Pokoknya ini karung jangan dibuka sampai nanti sore. Kalau sampai sore saya nggak balik, karung ini jadi milik ibu. Nah, kemudian udah sampai sore masih tungguin, ternyata sampai malam orang itu nggak balik. Dibuka karung tersebut, ternyata isinya uang 70 juta, dan itu tahun sebelum tahun 90-an lah. Jadi 70 juta itu mungkin sekarang setara ya sekian ratus juta ya, bahkan miliaran ya kalau sekarang ya. Nah, itu ibu tersebut akhirnya membeli rumah 2. Tadinya rumahnya gubuk kecil, itu beli rumah 2. Satu buat beliau, satu buat anak-anak beliau. Nah, ini keberkahan dari sholawat. Yaitu sholawat yang dikhususkan hanya minta satu, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Dan sampai sekarang ibu tersebut masih hidup, umurnya sudah ratusan tahun gitu. Dan banyak murid-murid beliau juga yang jadi kiai, ya, jadi ulama, murid-murid dari anak beliau gitu. Karena beliaunya juga ilmu agamanya bagus ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.